Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1. Pada mata kuliah Teknologi Komunikasi dan Informasi ini, kami akan membahas topik mengenai determinisme teknologi. Sebelum memahami lebih lanjut mengenai determinisme teknologi, alangkah baiknya kami perkenalan dulu. Jadi di kelompok 1 ini beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Paulus Tianiko Valen, kemudian ada Ambrosius Suryawan, terus ada Zevanya Pilar Tiarso, dan yang terakhir ada saya sendiri, Putra Novianto Gadi Pangestu. Kemudian, apa aja sih yang mau kita bahas dalam topik determinisme teknologi kali ini? Nah, dalam membahas topik determinisme teknologi kali ini, kita membagi 6 bagian, yang dimana bagian pertama membahas mengenai konsep determinisme. Kemudian bagian kedua membahas mengenai konsep teknologi. Dan yang ketiga membahas mengenai determinisme teknologi. Kemudian yang keempat membahas mengenai determinisme teknologi dalam teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian yang kelima adalah kesimpulan. Dan yang terakhir ada mengenai pertanyaan, yang dimana pertanyaan tersebut berisi, adakah masyarakat informasi yang terwujud di Indonesia? Sebelum membahas lebih jauh mengenai 6 bagian tersebut, saya akan memberikan sedikit pengantar mengenai determinisme teknologi. Teknologi dalam penggunaannya dapat dibagi menjadi 3 fase revolusi. Pertama, revolusi pertanian sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Pada masa ini, kita mulai meninggalkan yang namanya nomaden dan menghasilkan peradaban yang berdasar pada ekonomi agrikultur. Kedua, revolusi industri pada abad ke-18 di Eropa. Di masa itu, tenaga manusia digantikan oleh tenaga mesin yang menggunakan batu bara dan minyak sebagai bahan bakar utamanya. Revolusi industri ini mengakibatkan struktur masyarakat bergeser dari masyarakat agrikultur ke masyarakat industri. Fase ketiga ada revolusi informasi yang dimulai sekitar akhir abad ke-20. Pada masa ini, informasi menjadi komoditas utama yang mampu menggantikan produk-produk industri. Dari sini, kita bisa melihat bahwa teknologi mempunyai dampak yang besar pada struktur masyarakat. Diskursus mengenai hubungan antara teknologi dengan masyarakat, terutama teknologi informasi dan komunikasi, telah menjadi topik pembicaraan yang menarik berbagai disiplin ilmu. Lantas, diskursus ini berujung pada 2 tema perdebatan, yakni apakah teknologi menjadi penggerak utama sebuah perubahan sosial, ataukah masyarakat yang menjadi penggerak utamanya? Namun, pada presentasi kali ini, kelompok kami hanya mengambil satu sudut pandang, yakni mengenai teknologi sebagai penggerak utama perubahan sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep determinisme. Determinisme merupakan paham atau keyakinan yang menganggap bahwa setiap kejadian menyangkut jasmani maupun rohani adalah konsekuensi dari kejadian sebelumnya dan ada di luar kemampuan. Secara harafiah, determinisme dikenal sebagai bentuk dari sebab dan akibat. Nah, prinsip yang dibawa oleh determinisme adalah setiap peristiwa memiliki penyebab. Every event has a cause. Penjabarannya yaitu setiap peristiwa merupakan dampak dari suatu penyebab. Nah, determinisme juga memiliki gagasan bahwa penyebab yang sama akan menghasilkan peristiwa yang sama, same cause, same effect. Selanjutnya yaitu konsep teknologi. Kata teknologi sendiri muncul dari penggabungan 2 kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu tekne yang berarti seni, keahlian, kemampuan, dan logos yang berarti suatu studi mengenai hal bersangkutan. Menurut Saputro 2011,
Teknologi bisa diartikan secara luas merupakan sebuah diskursus mengenai pencapaian suatu hal. Konsep teknologi merupakan gagasan yang dimunculkan pada peristiwa nyata melalui kemampuan teknik untuk memanfaatkan alam bagi kesejahteraan manusia. Berlanjut di determinisme teknologi. Menurut Krug, determinisme teknologi adalah sebuah konsep yang mempermudah dalam memahami hubungan antara teknologi dan komunikasi interpersonal. Nah, teknologi ini juga memberikan banyak kelebihan pada manusia. Keberadaan teknologi membuat segalanya menjadi cepat, menjadikan sesuatu lebih mudah untuk diubah, dan juga membuat yang biasa menjadi sangat menyenangkan. Selain itu, menurut McLuhan dalam Fabiana, determinisme teknologi adalah pola kehidupan masyarakat manusia, khususnya aspek interaksi sosial di antara mereka ditentukan oleh perkembangan dan jenis teknologi yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi, determinisme teknologi ini menganggap bahwa teknologi baik langsung maupun tidak langsung merupakan penggerak utama dari adanya perubahan sosial yang terjadi. Teknologi mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Determinisme teknologi dalam teknologi komunikasi dan informasi. Sebelum membahas lebih jauh mengenai determinisme teknologi dalam teknologi komunikasi dan informasi, ada baiknya kita bahas terlebih dahulu apa itu determinisme teknologi dan teknologi komunikasi informasi. Seperti yang dijelaskan pada topik sebelumnya, bahwa pengertian determinisme teknologi menganggap bahwa teknologi baik langsung maupun tidak langsung merupakan penggerak utama dari adanya perubahan sosial. Teknologi ini mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Sedangkan pengertian teknologi komunikasi dan informasi menurut Abner adalah peralatan perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Tentunya determinisme teknologi ini memiliki kaitan yang erat dengan teknologi komunikasi informasi. Karena dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, maka hal itu berdampak pada perubahan sosial yang ada di berbagai aspek kehidupan. Teori determinisme teknologi dicetuskan oleh Marshall McLuhan. Dasar teori determinisme teknologi adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada cara berkomunikasi akan membentuk keberadaan manusia. Kemudian teknologi juga membentuk cara berpikir, berperilaku yang berakibat pada cara berkomunikasi. Determinisme teknologi mengklaim jika teknologilah yang menjadi faktor dominan dalam terjadinya perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang berangkat dari kegunaan teknologi, terlebih di bidang komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi merupakan faktor penentu dalam perkembangan budaya masyarakat. Menurut McLuhan, budaya masyarakat dibentuk dari bagaimana cara kita berkomunikasi, di mana penemuan teknologi komunikasi merupakan pemicu yang bisa mengubah kebudayaan. Hal ini diperkuat bahwa saat ini tidak ada satu segi kehidupan manusia yang tidak bersinggungan dengan media massa. Dalam buku M. Griffin dijelaskan bahwa nothing remains untouched by communication technology. McLuhan juga menjelaskan bahwa media massa merupakan perpanjangan indrawi manusia, karena media tidak hanya memanjangkan jangkauan terhadap sebuah tempat, informasi, dan peristiwa, namun juga membuat hidup lebih efisien. Di era modern, teknologi mampu mengubah sistem komunikasi yang mengakibatkan perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan inilah yang menimbulkan perubahan-perubahan sosial. Adanya perubahan sosial
Meskipun tidak secara langsung timbul karena perubahan budaya, namun kebudayaan yang terakumulasi secara berangsur-angsur. Selalu ada yang baru ditambahkan pada yang telah ada. Sehingga perubahan yang baru tidak menghilangkan yang lama, melainkan menambahkan yang lama dengan yang baru. Seiring dengan pertambahan tersebut, maka berubah pula kehidupan sosial. Dari sini dapat dilihat bahwasannya teknologi mempunyai keterkaitan yang erat dengan masyarakat. Menurut McLuhan, perkembangan teknologi komunikasilah yang sebenarnya membawa perubahan sosial manusia. Kesimpulan yang kelompok dapatkan pada materi mengenai determinasi teknologi adalah teknologi merupakan suatu hal yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan manusia. Dalam budayanya, manusia secara inheren terikat pada teknologi untuk berkembang. Lalu implikasinya adalah bahwa setiap perubahan yang terjadi pada teknologi akan berdampak pula pada manusia. Pemahaman yang umum dimiliki oleh masyarakat selama ini adalah paham akan teknologi hanya sebagai peralatan semata. Namun, pada kenyataannya teknologi merupakan suatu sistem yang dimiliki banyak faktor yang menunjang hakikatnya sebagai sarana pencapaian suatu tujuan. Teknologi adalah objek dengan logikanya sendiri yang dengan demikian juga dapat bergerak sesuai aturannya sendiri selama manusia tidak dapat berpartisipasi secara penuh di dalamnya. Perkembangan teknologi yang otonom pada akhirnya kembali mempengaruhi manusia yang terikat padanya. Determinasi teknologi ini disebabkan oleh partisipasi yang membabi buta oleh manusia terhadap teknologi. Adapun artian membabi buta di sini adalah manusia membiarkan dirinya tenggelam atau larut akan pemakaian teknologi. Dalam menjawab pertanyaan mengenai adakah masyarakat informasi terwujud di Indonesia, maka alangkah baiknya kita terlebih dahulu berangkat dari data yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik tahun 2019 mengenai Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK. Indeks Pembangunan Teknologi dan Informasi merupakan standar yang digunakan untuk menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah. Skala IPTIK berada pada rentang 0-10, yang dimana semakin tinggi nilai indeks, maka pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah dapat dikatakan berkembang pesat dan merata. Begitu pula sebaliknya. Apabila nilai indeks mengalami penurunan, maka pembangunan TIK di suatu wilayah dapat dikatakan masih lamban. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi Komunikasi pada tahun 2019 mencapai skala 5,32. Tentunya hal ini merupakan sebuah peningkatan karena jika dilihat pada tahun 2018 hanya sebesar 5,07 dan jika kita melihat pada tahun 2017 hanya berada pada angka 4,99. Tentunya peningkatan IPTIK 2019 ini didukung oleh beberapa pencapaian subindeks, antara lain yaitu subindeks akses dan infrastruktur, 2 subindeks penggunaan, dan yang terakhir adalah subindeks keahlian. Dalam skala 0-10 di tahun 2019, subindeks akses dan infrastruktur menggambarkan kesiapan TIK di Indonesia mencapai 5,53. Kemudian subindeks penggunaan menggambarkan tingkat penggunaan TIK di Indonesia mencapai 4,85, dan yang terakhir subindeks keahlian menggambarkan kemampuan dalam penggunaan TIK mencapai 5,84. Tentunya ketiga subindeks tersebut mengalami peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik menambahkan apabila IPTIK tertinggi pada tahun 2019 dipegang oleh DKI Jakarta yaitu sebesar 7,31, dan sedangkan wilayah dengan IPTIK terendah adalah wilayah Papua sebesar 3,33. Lalu berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik di atas tersebut, dapat dikatakan bahwa masyarakat informasi yang ada di Indonesia sudah mulai terwujud. Hal tersebut dibuktikan dengan skala Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau IPTIK yang meningkat setiap tahunnya. Meskipun skala IPTIK meningkat setiap tahunnya, namun persebaran pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia belum merata sepenuhnya. Dapat dibuktikan dari skala IPTIK yang ada di DKI Jakarta sebesar 7,31
sedangkan di Papua hanya sebesar 3,33. Demikian presentasi dari kelompok kami dan juga jawaban atas pertanyaan adakah masyarakat informasi yang terwujud di Indonesia. Di sini saya akan menambahkan sedikit bahwa implementasi upaya pemahaman teknologi sangat penting untuk dilakukan. Karena dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui mengenai kemampuan dan konsekuensi dari teknologi yang dikonsumsinya. Dengan memahami teknologi secara benar, maka manusia dapat terlepas dari keterikatannya terhadap teknologi. Teknologi selalu berkembang dengan adanya alternatif untuk satu sama lain. Oleh karena itu, dengan memahami keseluruhan teknologi yang terkait, maka manusia akan terhindar dari gangguan terhadap perkembangan hidupnya akibat dari gangguan terhadap teknologi yang dipahaminya. Dalam upaya memaksimalkan perkembangan kehidupan, maka sudah pasti harus diiringi dengan perkembangan teknologi yang mendukung. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih.